Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita laksanakan, dan menjauhi apa yang seharusnya kita tinggalkan. Semua itu sudah digariskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi dan dalam ajaran agama Islam. Semoga dari hari ke hari keimanan kita, ketakwaan kita semakin baik kepada Allah, dan harapan kita semua ketika kita menghadapnya, kita semua berada dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua umatnya yang sangat beliau cintai ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir, dan kita nanti bersama beliau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khatib akan membahas 4 pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, salah satu sahabat yang dekat dengan beliau. Di mana beliau berada, beliau selalu ada. Dan pesannya ini dimuat dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, atau kita kenal dengan Imam An-Nawawi. Kata Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar, "Ya Aba Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiq wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'id wa khaffifil himla fa innal aqabatul ka'ud wa akhlisil amal fa innan naqada basir." Ada paling tidak 4 pesan Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar yang bisa kita ambil iktibar dan pelajaran di dalamnya. Apalagi kita sekarang memasuki tahun 2024 Masehi. Bilangan usia kita bertambah, tetapi jatah hidup kita tentu saja berkurang. Nah, apa yang mesti kita lakukan di tahun yang akan datang? Tentu hal-hal yang positif, hal yang lebih baik dari yang sudah-sudah. Kekurangan yang kita alami di masa lalu di tahun 2023 kita isi dengan kelebihan. Sedikit ibadah kita di tahun lalu kita perbanyak di saat 2024 ini nanti ke depan. Karena tahun itu terus bertambah, jatah hidup kita berkurang, tentu saja ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini.
Karena itu apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Abi Dzar ini layak untuk kita cerna di momen awal tahun 2024 ini. Apa kata Rasulullah dalam bahasa Indonesianya? Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh. Ringankanlah beban bawaanmu karena lereng bukit itu sulit untuk dilalui. Dan ikhlaslah beramal karena Allah Maha Teliti. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, 4 pesan dari Rasulullah ini kalau kita cermati dengan seksama. Yang pertama, perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Rasulullah memberi bahasa yang sangat indah kepada Abi Dzar dan untuk kita semua. Ketika kita menjalani hidup ini, itu sama halnya ketika kita mengharungi bahtera yang tak bertepi. Sehingga ketika kita mengharungi laut dengan bahtera itu, lautan yang tidak bertepi itu, maka kita perlu persiapkan kapal yang baik untuk mengharunginya. Dalam kehidupan kita pun seperti itu. Hidup ini keras. Hidup ini penuh tantangan. Hidup ini penuh godaan. Bagaimana kita menghadapi semua itu? Maka harus perbaharui senantiasa iman kita. Perbaharui senantiasa niat kita. Agar kita selalu bisa menjalani semua tantangan demi tantangan, godaan demi godaan, dan perjuangan yang tak akan ringan untuk kita hadapi. Sekarang kita salah saja ngomong kalau ada orang yang merekam kita, itu bisa jadi masalah buat kita. Ada rekam jejak digital. Kita bisa saja mengkritik seseorang ketika dia dulu berkata begini, sekarang berkata begini. Lalu kita buktikan, pantangannya besar. Orang akan mengatakan, ini loh bukti Anda pernah mengatakan seperti ini. Kita nggak bisa mengaku. Karena hidup yang penuh tantangan itu, maka siapkanlah diri kita sebaik-baiknya. Ketika kita menghadapi godaan demi godaan, cobaan demi cobaan, kita harus siap mental kita, siap iman kita. Banyak orang lolos saat dia miskin, rajin ibadahnya. Tapi banyak orang yang gagal saat dia kaya, tinggal ibadahnya. Banyak orang yang lolos saat jabatannya rendah, tapi dia gagal saat jabatannya tinggi. Karena banyaknya godaan yang dia hadapi. Barat kata pepatah, semakin tinggi pohon itu, semakin kencang angin bertiup. Bila pohon itu tidak kuat, maka ia akan rubuh. Yang kedua adalah ambil bekal yang cukup, karena perjalanannya jauh. Bekal adalah sesuatu yang kita persiapkan. Ketika kita ingin melakukan perjalanan keluar kota, maka kita harus bawa bekal. Kalau kita nggak cukup bekalnya, bisa-bisa nanti kita kelaparan. Bisa-bisa nanti kita kekurangan saat di kota lain. Dan di dalam hidup pun seperti itu. Bekal yang cukup tentu saja adalah iman dan takwa kita. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kalau kita hidup di dunia ini, ilmu adalah bekal yang paling penting. Ketika kita berilmu, maka kita akan menjadi orang yang paham. Ada yang bisa kita lakukan, ada yang tidak boleh kita lakukan. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Dan yang kita ketahui dan baik kita amalkan, dan yang bila buruk kita jauhkan. Kenapa? Karena kita berilmu. Kadang ada orang beribadah, dia hanya muqallid, dia hanya taklid buta, ikut-ikutan. Ditanya dasarnya dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak berilmu. Seorang tukang masak saja dia harus pandai memasak, merajang, meramu bumbu-bumbu.
Seorang insinyur bangunan, dia harus tahu merancang bagaimana kekuatan bangunan yang ia bangun agar kuat dari terpaan gempa, sehingga bangunnya itu tidak mudah rubuh. Ada ilmu. Baik, kalau disebutkan kalau kita di dunia ini harus berilmu, memang itu yang harus kita lakukan. Karena dengan ilmu itulah yang mengangkat derajat kita. Sebagaimana Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Beberapa derajat. Derajat lebih tinggi. Orang-orang yang berpangkat tinggi, orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi itu karena ilmunya. Dan dia mendapat kehormatan karena ilmunya. Maka ayat yang pertama turun pun Allah perintahkan kepada kita untuk membaca. Kenapa kita membaca? Agar kita berilmu. Dengan membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat qauliyah Al-Quran ini, kita tahu ini sebagai pedoman hidup kita. Dengan membaca ayat-ayat kauniyah, alam ini, realitas yang ada di sekitar kita ini, itu akan menambah wawasan kita. Bagaimana kita menjaga alam ini. Bagaimana alam ini diciptakan, bagaimana laut, samudra yang begitu dalam, siapa yang menciptakan? Tentu dia tidak mungkin ada dengan sendirinya. Lalu karena kita menyadari itu, tanda kebesaran Allah berdasarkan ayat qauliyah, maka bertambahlah keimanan kita. Dasarnya apa? Karena kita berilmu. Lalu yang ketiga, ringankanlah beban bawaan, karena lereng bukit itu sulit dilalui. Hidup penuh tantangan. Bawalah beban yang kuat kita untuk mengangkat. Ada orang diberi amanah ini masih minta lagi, diberi amanah ini masih minta lagi, padahal belum tentu ia sanggup dengan amanah itu. Ada orang justru untuk mendapatkan amanah itu melakukan cara-cara yang tidak baik, dengan money politik, dengan membayar suara orang, dengan menyogok orang. Tentu itu bukan cara-cara yang baik. Padahal untuk mendapatkan itu tidak harus dengan seperti itu. Trust, kepercayaan orang kepada kita, kemudian akhlak kita, kemudian karena kemampuan kita, itu jauh lebih baik. Karena ketika seseorang memodali dirinya dengan uang ketika ia meraih sesuatu, maka ia pada akhirnya akan ingin kembali uangnya itu. Oleh karena itu, kalau kita diberi amanah, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Bila kita tidak sanggup dengan amanah itu, janganlah kita terima. Karena setiap amanah yang diberikan kepada kita itu ada pertanggungjawabannya. Yang terakhir adalah, dan ikhlaslah beramal karena Allah Maha Teliti. Beramal itu janganlah karena dipuji. Beribadah itu jangan karena orang lain. Makanya ketika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Tujuannya apa? Supaya tidak ada ria di dalamnya. Ketika ada kotak infak di depan kita, maka kita akan menutup uang yang kita masukkan. Kenapa? Tidak perlu kita menunjukkan kepada orang seberapa yang kita sedekahkan. Mungkin kita melihat ada orang yang menyumbang tidak banyak tapi harus ditulis namanya. Tetapi ada orang yang menyumbang sangat banyak, dia hanya menulis namanya, cukup dengan hamba Allah. Tidak usah ditulis nama saya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang mencatat semua itu adalah malaikat raqib dan atid. Dan perbuatan itu sudah dicatat oleh Allah, sekecil apapun yang kita lakukan. Kalau itu kebaikan, kita akan lihat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Perbuatan sekecil zarrah kalau itu baik, kita akan lihat. Dan perbuatan sekecil zarrah kalau itu buruk juga akan kita saksikan nanti sebagai amal perbuatan kita. Maka di tahun 2024 ini marilah kita perbaiki hidup kita. Jalani hidup kita lebih baik dari hari yang lalu. Kita upayakan hidup kita ini hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna, di mana keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat bisa kita lakukan. Karena kalau kita mengejar akhirat, insya Allah kita akan mendapatkan dunia.
Tapi ketika kita mengejar dunia, maka belum tentu kita mendapatkan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini marilah kita memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa yang kita pinta diijabahnya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullah.